Mulia. Terima kasih kepada segenap pemateri. Sebenarnya acara-acara begini tidak perlu terlalu formal. Artinya apa? Anti-plagiarisme ini adalah bagian yang prasyarat Anda untuk tulis karya ilmiah, baik tugas akhir maupun jurnal ataupun tugas-tugas apapun. Itu sudah menjadi bagian etik penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi. Karena itu saya berharap ini perlu dilembagakan secara permanen, bahwa setiap mahasiswa fakultas hukum harus sudah memiliki keterampilan untuk checking anti plagiarisme. Tidak perlu kemudian terlalu terlalu sakral Indonesia Raya, sambutan dekan, apalagi nanti ada kotaan, hanya untuk kegiatan yang semestinya Anda sudah harus tahu semuanya. Karena itu saya minta kepada Budia, sudah itu harus diprogramkan bagi bagian dari materi metode penelitian dan penulisan hukum. Turnitin ini hanya salah satu saja dari aplikasi checking anti plagiarisme. Ada Unplug, ada copyright, ada copyscript, dan lain-lain banyak. Cuma kebetulan yang dipakai di Universitas Jember juga termasuk di dalamnya adalah Fakultas Hukum menggunakan aplikasi Turnitin. Apa saja di Turnitin? Turnitin itu adalah checking. Checking apa? Checking kesamaan. Sama dalam bidang apa? Sama dalam penggunaan kata-kata dan kalimat. Itu pertama. Yang kedua juga, tidak hanya itu yang disebut plagiarisme. Misalnya Anda nulis, merujuk tulisannya Pak Fiska, seluruhnya ada rujukannya. Misalnya tulisannya Pak Fiska ya, Anda kutip. Yang disebut plagiarisme, ngutip tulisannya orang tanpa rujukan. Itu pertama. Tapi bukan hanya itu. Termasuk di dalamnya adalah merujuk lebih dari ketentuan maksimal. Maksudnya apa? Merujuk tulisnya Pak Fiska 5 halaman berturut-turut. Nah, itu tidak boleh juga. Walaupun jelas Pak, ada tulisnya Pak Fiska, iya, boleh merujuk tulisnya orang lain, tapi ada maksimal 5 baris dalam 1 halaman berturut-turut. 5 halaman total miliknya Pak Fiska, dia tetap disebut sebagai apa? Plagiasi. Di Fakultas Hukum rentannya di mana? Rentannya mengutip adalah pertama di bab metodologi penelitian. Semuanya dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun-tahun sekarang, metodenya Peter Mahmud Marzuki, semuanya sama. Mau skripsinya apapun, obatnya bodrek. Mau sakit masuk angin, sampai kanker, sampai ke HIV, metodenya Peter. Pasti nanti Anda kena itu. Walaupun mungkin Pak, saya nggak bakal baca bukunya Peter Pak, tinggal kopi punya kakak kelas Pak. Sama nanti akan kena. Jadi nanti checker ini, metode checking anti plagiasi ini bukan hanya merujuk bukunya Peternya, tapi bukunya Peter sudah turun ke siapa? Turun ke bukunya Fiska, ke Rosita, ke Mbak Dini dan lain-lain. Dari situ nanti dikopi lagi, bodoh kabeh. Kalau begitu pasti akan kena nantinya. Itu pertama.
perundang-undangan asalkan Anda kutip per pasal, itu masih tidak apa-apa sebetulnya. Dan peraturan perundang-undangan sesungguhnya secara hukum boleh dikutip oleh siapapun tanpa merujuk undang-undangnya, dan itu tidak dikatakan sebagai plagiasi kalau peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena peraturan perundang-undangan sebagaimana keilmuan kita menggunakan dasar asas fiksi bahwa setiap orang harus dianggap tahu, karenanya setiap orang berhak mengutip kalau peraturan perundang-undangan, dan itu tidak dianggap plagiasi. Nah, cuma masalahnya sekarang Turnitin ini tidak tahu apakah peraturan perundang-undangan itu adalah karya manusia yang memiliki copyright ataukah peraturan perundang-undangan yang itu sifatnya publik. Nah, saya mohon nanti Mas Fiska maupun Mas Hanif tolong bagaimana Turnitin itu dibuat toleransi bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dimasukkan dulu dalam database-nya, bahwa kemudian ketika peraturan perundang-undangan itu dirujuk, itu dianggap sebagai perkecualian, bukan sebagai bagian yang diukur kesamaannya. Bukan karena ada macam-macam ya metodenya untuk anti plagiasi ini. Di Brawijaya itu peraturan perundang-undangan dicabut dulu. Misalnya ini disertasi atau skripsi yang begini, itu undang-undangnya dicabut dulu, dikeluarkan dari skripsinya, supaya kemudian ketika dicek itu tidak termasuk gitu. Kalau itu nanti kasihan ke mahasiswa kerja dua kali. Mestinya dalam database Turnitin itu dimasukkan dulu tentang norma-norma peraturan perundang-undangan, bunyi-bunyi pasal, sehingga ketika dicekking skripsi atau karya ilmiah kita, peraturan perundang-undangan itu termasuk bagian dari perkecualian yang tidak diukur kesamaannya. Kalau tanpa begitu, pasti fakultas hukum banyak nanti kesamaannya. Saya berharap begitu, biar tidak terjadi dua kali. Di beberapa universitas pasalnya dibuang dulu, supaya kemudian tidak dianggap sama. Kan kasihan nanti ada kemudian misalnya pasal halaman 5 Pak ada pasal ini, halaman 7 ada begini-begini. Itu semuanya bunyi peraturan perundang-undangan. Padahal bunyi peraturan perundang-undangan itu adalah sifatnya publik, boleh dirunut oleh siapapun dan tidak dianggap sebagai plagiarisme. Nah, tapi kalau kita kemudian menggunakan Turnitin, karena Turnitin ini mesin robot sistem, dia tidak tahu kecuali kita kasih tahu. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan itu bisa masukkan juga database-nya Turnitin bahwa itu adalah sifatnya publik, yang sama dengan itu bukan plagiarisme. Saya berharap begitu. Sebenarnya bukan hanya Turnitin ya, nanti ada Unplug, ada Check Writer dan lain-lain, banyak. Cuma karena kebetulan di sini menggunakan Turnitin yang sudah akrab dengan para dosennya dan juga Universitas Jember menggunakan Turnitin, metode checking anti plagiasinya menggunakan Turnitin. Saya kira ini bukan lagi bermanfaat ini, tapi ini prasyarat Anda untuk menulis karya ilmiah apapun nanti. Bukan hanya tugas akhir, bukan hanya jurnal, nanti di depan juga Anda butuh checking ini. Mau jadi apapun, mau mempresentasikan opini Anda juga harus origin. Origin itu apa? Origin itu tidak memiliki kesamaan. Supaya apa? Menunjukkan bahwa ini adalah karya pemikiran Anda yang otentik. Ada sebenarnya juga dengan metode misalnya parafrase. Tapi sebenarnya saya terus terang tidak mengajarkan seperti itu. Misalnya apa? Tulisannya Pak Hanif, bla 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 bla. Kemudian Anda bahasakan ulang dengan bahasa Anda, sebenarnya pikirannya sama. Sesungguhnya itu juga adalah bagian dari plagiasi. Cuma ngeles dari sistem yang
trik saja. Saya sekali lagi tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun itu banyak dilakukan oleh para akademisi, tapi kalau Anda ingin menjadi akademisi yang sebenarnya, maka otentikitas, originalitas pikiran Anda itu menjadi hal yang utama. Kalau cuma moco punyanya orang, kemudian Anda bahasakan ulang dengan bahasa Anda, sekali lagi Anda sesungguhnya tidak menjadi diri sendiri. Ketika Anda tidak menjadi diri sendiri, maka kesuksesan Anda, saya yakin, bukan hanya tertunda, tapi ukurannya segitu doang. Kita dicipta dengan originalitas masing-masing. Tuhan kita mencipta dengan berbeda-beda. Itu untuk apa? Karena nilai kita ada pada perbedaan kita masing-masing. Karena itu, tampilkan diri Anda, pikiran-pikiran Anda itu harus origin dengan bahasa Anda. Cek anti-pikiran Jasmine itu sesungguhnya ada seperti itu, untuk menampilkan Anda yang sendiri, bukan Anda yang kloningnya orang lain, kloningnya Pak Hanif, kloningnya Pak Arul, kloningnya Bu Rosita. Biarlah Bu Rosita dengan Rositanya sendiri, biarlah Bu Dini dengan adanya sendiri. Anda pun harus menampilkan sendiri dengan segala perbedaannya. Ini untuk itu, untuk menampilkan Anda menjadi seorang yang sejati sebagai diri Anda masing-masing. Itu adalah kunci suksesnya, mau apapun nanti. Saya kira itu, saya berharap ke depan tidak usah begini-beginian ini, tidak usah sambutan-sambutan, tidak usah Indonesia Raya dan lain-lain. Ini adalah bagian dari yang seharusnya menjadi kemampuan dasar untuk menulis karya ilmiah. Saya kira begitu sambutan saya dengan ucapan mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pelatihan penggunaan kognitif untuk skripsi di Fakultas Hukum